Felipe Klauski bab 2611-2616. Bab 2611-2612. Adas mendengar ini, wajahnya jelas tak berdaya dan sakit kepala, berkata, Ares, apakah kamu harus bertarung hari ini? Ares berkata dengan dingin, hari ini, aku akan pergi ke suatu tempat di Pile Utara, yang mungkin beberapa bulan lagi. Sebelum itu, aku akan bertarung denganmu. Wajah Adas tenggelam, dan dia bertanya, negeri dingin utara. Apakah dia keluar? Setelah mengatakan ini, Athena dan Hephaestus memandang Ares, sedikit khawatir muncul di sudut mata mereka, dan bertanya, Ares, apakah ayahmu akan kembali? Ares mengangguk, kilatan gelap melintas di sudut matanya, dan berkata, hukumannya telah berakhir dan dia akan kembali. Kali ini aku pergi ke Tanah Dingin Utara untuk menjemput ayahku. Kemudian, Raja Naga yang sedang sekarat kuil akan segera kembali, dan ini merupakan ancaman besar bagi 12 kuil barat dan kota suci. Namun, dia selalu menjadi ayahku, dan aku akan memilih untuk mengikutinya. Diam. Tidak ada waktu di aula dalam sekejap. Ayah Ares, Dewa Raja Naga yang pernah memerintah dunia barat selama 20 tahun, neraka naga jahat, Batus. Keberadaan yang sangat kuat. Seorang tokoh super yang telah memimpin dunia barat selama 2 dekade. Raja Naga Neraka, Batus. Pada saat itu, Zeus dan Batus bertempur, dan itu menghantam langit redup, menghantam banyak tanah di dunia barat, dan akhirnya menghantam dingin utara, sebelum mereka mampu menekan Batus, berhasil duduk di atas tahta dewa utama, dan memasuki kota suci. Karena itu, dalam arti yang ketat, Ares adalah keturunan dari Tuhan Dewa. Itu digulingkan oleh keluarga Sainsbury. Adas terdiam, menatap Ares, dan berkata, ini pilihanmu. Kami tidak punya hak untuk ikut campur. Karena kamu ingin bertarung, maka ayo bertarung. Athena berdiri saat ini dan berkata dengan dingin kepada Ares, Ares, apakah Anda harus bertarung dengan Apollo? Mengapa cara menyelesaikan perselisihan antara pria selalu berkelahi? Mengapa Anda tidak bisa duduk dan berbicara? Bicara tentang itu. Ares menatap Athena dengan aliran cahaya lembut yang berkedip di matanya dan berkata, Athena, kau harus mengerti bahwa akan ada perkelahian antara Apollo dan aku. Kali ini, jika dia menang, aku Ares tidak akan pernah berselisih dengan kuil matahari. Jika saya menang, saya harap Anda bisa ingat, aku Ares, menyukai Anda. Bagaimanapun, Ares menatap dingin ke arah Adas dan berkata, aku menunggumu di tempat latihan. Kemudian, Ares berbalik dari aula. Athena membeku di tempat, takut dengan kalimat terakhir Ares. Ares mengatakan bahwa dia menyukai dirinya sendiri. Athena terkejut, dan pria kasar sialan ini benar-benar menyukai dirinya sendiri. Adas menatap Athena dan menggelengkan kepalanya tanpa daya, Athena, sebenarnya, kita semua bisa mengatakan bahwa Ares menyukaimu. Athena segera menjawab, tidak, aku hanya menyukaimu, Apollo. Adas terdiam dan melirik Hephaestus dan berkata, bantu aku menjaga ini. Hephaestus masih lembut di permukaan, mengatakan, tentu saja, saya sangat senang melayani Apollo. Setelah mengatakan ini, Adas juga meninggalkan aula. Athena memikirkannya dan mengusirnya. Segera setelah itu, tempat latihan di sana meledak dengan energi dan tekanan yang mempesona. Tentu saja, kedua dewa telah menekan wilayah mereka sendiri, setelah wabah penuh, konsekuensinya tidak terbayangkan. Di lapangan, Ares meledak dengan semangat bertarung yang keras, seperti laut yang kasar, seperti binatang buas. Adas menyeka darah dari sudut mulutnya, memandang Ares yang juga terengah-engah dan terluka di seberang jalan, dan tersenyum, memang Ares, kekuatan tempurnya sangat kuat. Ares menatap Adas dengan dingin, terengah-engah dan berkata, Apollo, kamu lebih kuat dari yang aku kira. Kamu adalah orang kedua yang aku kagumi dalam hidupku, yang pertama adalah ayahku, yang kedua adalah Anda. Adas mengangkat alisnya dan tersenyum, kalau begitu aku harus sangat bangga. Ares tertawa 2 kali, dan sekali lagi meledak ke langit, dan berteriak, ayo lagi. Ledakan. Dalam sekejap, keduanya bertarung bersama lagi, meledak dengan tekanan energi yang menakutkan dan kekuatan aturan. Dalam sekejap, tempat latihan di sini berkurang menjadi reruntuhan. Athena berdiri di kejauhan, menggunakan kekuatan kerajaannya untuk melindungi energi yang telah mereka lawan, dan berteriak, cukup. Ares, hentikan aku. Apollo, berhentilah bertarung. Namun, begitu kedua pria itu memiliki mata merah, mereka tidak bisa lagi berhenti sampai yang satu kalah. Ini adalah martabat pria. Ledakan. Tiba-tiba, sesosok di udara terbanting oleh sesosok lainnya menjadi sebuah meteor, jatuh-jatuh ke tanah, dan meluncur hingga puluhan meter. Di tanah, ada beberapa lubang besar. Di dalam debu, sosok Adas perlahan-lahan jatuh dari udara, ditutupi oleh luka-luka, terengah-engah, matanya terpelintir, menatap Ares yang jatuh ke tanah di kejauhan, dan berkata, kamu kalah. Ares jatuh ke tanah pada saat ini, matanya yang dalam menatap langit biru dan awan putih langit, terengah-engah.
Dia sekarang terluka di mana-mana. Dia tertawa 2 kali dan berkata, aku kalah, aku kalah. Setelah beberapa saat, Ares berdiri dan memandang Adas di seberang jalan, berkata, Apollo, aku sangat senang bisa bertarung denganmu hari ini. Aku mengakui, aku kalah, tapi lain kali, aku pasti akan mengalahkanmu. Setelah mengatakan itu, Ares menatap tajam ke arah Athena, yang berdiri di sebelah Adas. Tanpa sepatah kata pun, dia berbalik dan pergi. Athena memandang Ares yang pergi dan ingin mengusirnya, tetapi dihentikan oleh Adas dan berkata, dia bangga, kamu mengejarnya sekarang, baginya, itu menyakitkan harga dirinya. Athena juga tidak berdaya, menatap Adas dan bertanya, apakah dia benar-benar baik-baik saja. Adas tidak menjawab, melirik ke arah Ares pergi, berbalik dan berjalan ke aula, dan kemudian berjalan ke kamar Felipe dan Georgina. Pertemuan ini, telah memasuki tahap akhir, dahi Georgina jelas semuanya. Felipe melihat Adas kembali dengan luka, alisnya berputar, dan bertanya, menang. Adas mengangguk, menatap Georgina, dan bertanya, bagaimana? Georgina menjawab, sudah hampir waktunya, dan ada firewall terakhir. Setelah selesai berbicara, Georgina mengetuk komputer dengan cepat. 5 menit kemudian, Georgina menghela napas, wajahnya penuh kegembiraan, dan berkata, berhasil. Mengunci koordinat mereka yang tepat. Felipe dan Adas semua datang bersama dan menatap layar komputer. Koordinat yang ditunjukkan di atas dikonversi menjadi lokasi geografis, yaitu, Northwest Arcadia. Kota Barat Laut. Felipe mengerutkan kening, bertanya, apakah ada kota ini? Adas terlihat bermartabat, melihat posisi koordinat, dan berkata dengan suara dingin, ya. Ini adalah kota yang tidak ada di peta, dan tidak muncul secara internasional. Ini adalah area yang sama sekali tak berawak di mana ikan dan naga bercampur. Kota Mo Barat Laut, juga disebut kota sihir. Bab 2613-2614. Kota Sulap Barat Laut. Ketika Felipe mendengar nama itu, hatinya menggigil, menatap Adas dengan wajah berwibawa, dan bertanya, apa itu kota sihir Northwest? Di era informasi, masih ada tempat yang tidak ditampilkan di peta. Tidak dikenal dunia. Adas menggelengkan kepalanya, wajahnya semakin berat, dan berkata, kamu salah paham, tempat ini tidak dikenal oleh dunia, tetapi orang-orang yang tahu tempat ini bukanlah orang-orang biasa di dunia sekuler kita. Dan alasan mengapa tidak ini ditampilkan pada peta dan tidak ditandai, yang merupakan alasan untuk kontrol manusia. Setiap negara memiliki lebih atau kurang beberapa tempat yang tidak ingin diketahui oleh dunia. Dalam hal ini, ia dibagi menjadi banyak distrik dan ada banyak basis penelitian rahasia. Hal yang sama tidak ditandai di peta, semuanya rahasia. Felipe mengangguk dan mungkin mengerti arti Adas, tetapi terus bertanya, di mana Northwest Magic City ini? Adas menghela nafas dan berkata, sebenarnya, aku tidak tahu banyak tentang tempat ini, aku hanya pergi secara kebetulan. Kota Magic Northwest, alasan mengapa aku berani menggunakan kata Magic City, adalah karena dicampur dengan ikan dan naga, ada orang-orang dari seluruh dunia, dan tidak satu pun dari mereka adalah orang-orang biasa. Mereka kebanyakan dari berbagai jenis alien dan murid. Tempat ini adalah tempat berkumpul para pencuri dan gangster dan buron kelas S yang diinginkan oleh berbagai negara. Tidak ada aturan sama sekali, hanya kekuatan, hanya mengandalkan dirimu sendiri, dan hanya yang kuat yang bisa bertahan. Selain itu, tempat itu bukan gaya urban mencolok yang sekarang kita lihat dengan mata terbuka. Itu terletak di gurun dan kota-kota pegunungan. Itu relatif miskin dan terbelakang. Itu telah dilanda angin dan pasir sepanjang tahun. Lokasi ini tidak mudah ditemukan. Setelah Adas selesai berbicara, kulit Felipe tampak kusam seperti air, dia bertanya, jadi menurutmu apa yang ingin dilakukan keluarga Loveless di sana? Atau, apakah keluarga Loveless adalah bos di balik kota sihir Barat Laut? Adas menggelengkan kepalanya, matanya bermartabat, dan berkata, saya tidak tahu banyak tentang ini, tetapi karena Georgina telah mengunci posisi, maka kita perlu melihatnya. Lagi pula, tidak peduli apa, untuk mengembalikan memori Wayne Johnston, ini kesempatan. Dan, saya pikir Anda perlu tahu lebih banyak tentang tempat ini, mungkin itu akan berguna bagi Anda di masa depan. Jika kita bisa bertemu orang-orang dari keluarga Loveless, kita akan membunuh mereka dengan satu batu. Felipe mengangguk dan mengerti arti Adas. Dia melihat layar koordinat di layar komputer dan bertanya, apakah kota sihir Barat Laut berada dalam kendali administrasi umum Nonagon dan Biro Tenaga? Adas menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Ada tempat di mana tidak ada yang memiliki yurisdiksi. Hanya para penguasa kota yang mereka tunjukkan memiliki hak untuk mengendalikan. Bahkan jika administrasi umum Nonagon dan Biro Kekuasaan ingin memasuki tempat itu, mereka perlu mendapatkan persetujuan Tuan Kota. Ngomong-ngomong, pemilik kota bukanlah orang biasa. Jika kita berada di masa lalu, kita tidak boleh memprovokasi pemilik kota. Bagaimana mengatakannya? Felipe mengerutkan kening. Adas, orang itu sangat kuat,
Anda akan tahu kapan Anda melihatnya. Sementara Adas dan Felipe berbicara tentang Northwest Magic City, Georgina tiba-tiba berseru dan mengikuti komputer dengan cepat, mengatakan, "Ups. Mereka telah menemukan tempat kami." Menonton berkedip merah di layar, mata Felipe dan Adas langsung menjadi bermartabat. "Apa yang terjadi?" tanya Adas. Georgina dengan cepat menjawab, "Pihak lain telah menyiapkan program pelacakan pada saluran tempat saya keluar dari server dan firewall, dan telah mengunci posisi kami." Setelah selesai berbicara, Georgina memandang Adas dengan wajah bersalah dan berkata, "Tuan Apollo, aku salah." Adas menatap Georgina dengan kepala menunduk dan wajahnya kuyu, dan berkata, "Georgina, ini bukan untuk menyalahkanmu. Yakinlah, mari kita urus masalah ini di dalamnya. Mari kita istirahat dulu." Dengan itu, Adas dengan lembut menepuk bahu dupa Georgina dan memerintahkan anak buahnya untuk membawa Georgina kembali untuk beristirahat. Pada saat ini, Athena dan Hephaestus, yang telah berdiri di sela-sela, datang pada saat yang sama, dengan beberapa keraguan dan kekhawatiran, bertanya, "Siapa yang mengunci posisi Anda?" Adas memandang Athena dan tidak berencana menyembunyikannya, mengatakan, "Keluarga Loveless." Keluarga Loveless. Mendengar nama itu, wajah Athena sedikit membeku, dan mengikuti alis Xiu Mei dengan erat, "Bagaimana kamu bisa memprovokasi keluarga Loveless?" "Felipe, itu karena aku." "Apa yang ingin ditanyakan Athena?" Adas langsung berkata, "Jangan bertanya, beberapa hal, kau masih belum tahu. Sekarang, keluarga Loveless telah mengunci posisi kita, kita perlu mengawasi tindakan keluarga Loveless. Aku pikir, mereka akan menyerang kuil matahari." Athena berkata untuk pertama kalinya, "Tenang Apollo, aku akan selalu berdiri di sisimu, dan aku akan membiarkan orang-orangku datang." Hephaestus berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Jika Apollo membutuhkan bantuan, aku bisa melakukannya." Adas memandang mereka berdua dan berkata dengan serius, "Terima kasih atas kebaikan Anda, tetapi kali ini, saya tidak membutuhkan Anda untuk membantu saya. Ini adalah bisnis Sun Temple sendiri, dan saya tidak ingin melibatkan Anda. Jika kita gagal melawan keluarga Loveless, saya berharap pada saat itu, kedua bersaudara itu dapat menjaga kuil matahari sebanyak mungkin." Athena mendengar kata-kata itu, air matanya berkaca-kaca dan berkata, "Apollo, aku percaya padamu." Dengan cara ini, setelah pertemuan singkat, Adas mengirim Athena dan Hephaestus pergi. Dia dan Felipe berdiri di taman kecil. Felipe meletakkan tangannya di saku celananya, menatap langit, dan bertanya, "Bagaimana yakin?" Adas menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu, ini adalah pertama kalinya saya menghadapi keluarga Loveless, atau tingkat inti dari keluarga Loveless." Felipe mengangguk dan berkata, "Kalau begitu kita akan menunggu mereka menemukan pintu sendiri." Adas tersenyum dan berkata, "Saya juga berpikir begitu." Keduanya saling memandang dengan senyum, dan kemudian sikap saling bertemu, harus makan dan minum. Meskipun base camp seluruh Sun Temple waspada, suasananya cukup biasa. 2 hari kemudian, sekelompok pria berpakaian malam hitam tiba-tiba muncul 5 mil jauhnya dari rumah pribadi Adas ini. Dalam pakaian malam hitam mereka, lengan dan lengan mereka membingkai senjata berguna mereka sendiri. Mereka berhenti 5 mil jauhnya dari rumah pribadi dan mengambil peta rumah untuk belajar. Orang yang memimpin berkata dengan suara serak, "Tujuan kami ada di sini, selama target terbunuh, orang lain, sejauh mungkin, jangan khawatir, jika Anda menghadapi suatu situasi, selesaikan sendiri." Setelah itu, 4 lainnya mengangguk satu demi satu. Kemudian, lelaki berkepala itu mengeluarkan sebuah botol kecil dengan pil di lengannya, dia menuangkan 5 pil dan masing-masing mengambil satu dan menelannya langsung. "Aksi!" pimpin pria itu dengan dingin. Sikat-sikat. Kelima sosok itu menghilang sampai malam. Bab 2615-2616. 5 tokoh, perlahan-lahan mendekati rumah pribadi ini di malam hari. Di sekitar Manor, ada penjaga kuil Sun yang sedang berpatroli, dan beberapa personel setingkat kapten menjaga gerbang berbagai pintu masuk dan keluar. Ada kamera dengan probe inframerah di mana-mana, dan bahkan detektor suhu di beberapa tempat. 5 sosok, bersembunyi di balik semak di dekatnya. Pria berkepala itu mengambil pesawat pengintai kecil dari lengannya dan melepaskannya ke langit. Kemudian, pesawat terbang seperti ini menyelinap ke Manor dan terbang beberapa lingkaran, menembak dan membayangkan seluruh struktur dan kekuatan penjaga dari seluruh Manor, dan mentransmisikannya ke komputer mikro di lengan pria itu. Lelaki kepala secara serentak mentransmisikan data ke mikrokomputer dari 4 tangan saudara lainnya, dan kemudian melihat diagram struktur elektronik, mengatakan, "No. 2 dan no. 3 masuk dari sini, no. 4 masuk dari sini, no. 5 tetap di luar." Setelah itu terjadi peristiwa konflik yang tak terhindarkan. Tempat kelima, untuk membunuh dalam kekacauan, mengerti. Memahami. 4 suara rendah. Pria berkepala itu mengangguk, lalu mengamati monitor di dekatnya, mengarahkan komputer mikro ke lengannya untuk menyerang.
Karena Georgina sedang istirahat, dan orang yang dipimpinnya ini juga seorang ahli komputer, maka 10 menit kemudian, ia berhasil menginvasi sistem pemantauan istana dan mengganti semua gambar. Kemudian, ia mengambil alat petir logam yang hati-hati dari pinggangnya dan melemparkannya ke tanah. Petir silindris logam terpaksa berguling-guling di halaman, memancarkan cahaya merah bersama dengan permukaan tubuh, dan membuat suara halus. Para penjaga kuil matahari, tempat kedua tim melakukan patroli silang, mendengar gerakan itu dan dengan cepat bergegas, semuanya menunggu dalam antrean, todongan senjata diarahkan ke badai logam berbentuk silinder yang menyala merah di halaman. Namun, mereka tidak mengenali hal ini. Salah satu penjaga melangkah maju dengan hati-hati untuk memeriksa, hanya bersiap untuk mengambil badai, benda itu menyala merah dengan keras, dan kemudian ledakan. Suara membosankan, gelombang suara frekuensi sangat rendah di sekitarnya. Para penjaga dua kuil-kuil matahari tidak mengerti apa yang sedang terjadi, mereka merasakan rasa sakit yang hebat di telinga mereka, mengikuti, dan mereka runtuh ke tanah secara kolektif. Pada saat berikutnya, kelima sosok itu bergegas keluar, dengan cepat membersihkan tempat kejadian, dan mengganti pakaian malam mereka dengan pakaian pengiring ini. Kemudian, pria berkepala dingin itu melambai, dan 4 sosok lainnya segera bertindak secara terpisah. Dan dia dengan cepat berjalan menuju tempat paling rahasia dari istana ini. Kelima sosok ini, dimanapun mereka lewat, akan meninggalkan perangkat badai hitam di dinding atau di sudut. Mereka gesit, mereka bisa berjalan di sekitar tembok di Manor, dan bertemu dengan beberapa penjaga patroli, mereka dapat dengan mudah menyelesaikan atau menghindari. Segera, mereka mencapai lokasi target masing-masing. 2 dan 3 orang itu, yang sekarang bersembunyi di luar pintu kamar, dengan hati-hati menggesekkan alat pembuka kunci ke pintu. Didi. Pintu terbuka. Nomor 2 dan No. 3 mengeluarkan belati tajam dan pistol mini yang dilengkapi dengan peredam suara dari pinggang mereka pada saat yang sama. Mereka berjalan diam-diam ke ruangan gelap. Di tempat tidur, ada sosok anggun dengan punggung menghadap mereka, ditutupi dengan selimut tipis, bernapas merata. Sudah tertidur. Kucing nomor 3 bersandar di pinggang dan melangkah ke tempat tidur selangkah demi selangkah dia menunjuk pistol dengan peredam di tangannya dan mengarahkannya ke belakang kepala. Ada senyum sinis yang kejam di sudut mulutnya. Ledakan. Tembakan halus, peluru langsung mengenai bagian belakang sosok di ranjang. Kemudian, No. 3 menunjukkan senyum puas dan mengoperasikannya dengan komputer WeChat di lengannya, baru saja akan melaporkan penyelesaian tugas pemenggalan kepala. Ini akan muncul pada yang kedua, tampaknya sedikit gelisah, karena sosok itu tidak memiliki kinerja yang sulit. Dia berjalan ke tempat tidur, dan si detektif ingin membalik sosok anggun itu. Hasil. Setelah sosok itu berbalik, sosok itu menyeringai langsung, wow wow wow. Ini boneka. Klik. Dalam sekejap, lampu di dalam ruangan menyala. Nomor 2 dan No. 3 tercengang. Begitu mereka menoleh, mereka melihat seorang wanita jangkung berapi-api dengan rambut merah keriting berdiri di pintu. Itu adalah Georgina dengan pistol di tangannya. Bang bang bang. Tiba-tiba suara tembakan. Reaksi No. 2 dan No. 3 datang hampir secara instan, dan pihak lain sudah siap. Pada saat yang sama, mereka menghindari peluru dan berlari ke jendela, mencoba melarikan diri. Tapi, bang bang bang. Gelas jendela meledak dan sekelompok penjaga bersenjata berat turun dari langit. Dalam sekejap, No. 2 dan No. 3 dikelilingi. Mereka melihat ke bawah dan bergegas keluar. Bang! Kamar segera jatuh ke pertempuran udara. 2 penjaga bersenjata berat itu langsung diterbangkan oleh lawan dengan 3 pukulan dan 2 kaki. Melihat bahwa keduanya akan segera keluar dari pengepungan, sosok Georgina melintas, mencambuk kaki, dan menendang dengan keras ke arah belakang salah satu pembunuh. Bentak. Di tengah kaki, si pembunuh No. 2 terhuyung-huyung, dan tepat setelah reaksi, kedua penjaga dengan senjata di sekitar mereka sudah mengarahkan moncong ke kepalanya. Melihat sisa dari pembunuh nomor 3, dia langsung meninggalkan saudaranya dan melompati jendela untuk melarikan diri. Georgina melangkah keluar beberapa langkah, menyaksikan pembunuh No. 3 melompat melalui jendela dan melarikan diri, dan mengambil tembakan besar langsung dari pengawal di belakangnya. Arahkan, sesuaikan, dan tarik pelatuknya. Ledakan. Ada tembakan, peluru emas mengkilap, dengan gelombang udara, memotong udara, tepat di belakang si pembunuh. Si pembunuh tersandung langsung ke tanah. Namun, dia masih menyeret tubuhnya yang berdarah dan ingin merangkak keluar. Segera, tim petugas patroli bergegas ke atas untuk menahan si pembunuh. Di sisi lain, ketika Georgina berbalik, dia melihat bahwa murid pembunuh No. 2 yang ditangkap di ruangan itu membesar, wajahnya mencibir dengan mencibir, dan mulutnya mulai berdarah terus-menerus. Georgina terkejut dan melangkah maju, meraih dagu si pembunuh, tetapi sudah terlambat, dan pihak lain langsung menggigit racun yang tersembunyi di molar belakang.
Pada saat yang sama, suara patroli dan penjaga datang dari interkom. Tuan, utusan, orang ini meninggal karena racun. Wajah Georgina tenggelam, dan dia berkata langsung, ambillah. Lalu dia berbalik dan pergi, menuju ke daerah Adas. Pada saat yang sama, pembunuh nomor 4 telah berhasil menyusup ke sebuah aula, dengan punggung menghadap ke arahnya, berdiri tegak dan melihat beberapa lukisan di dinding. Kedatangan. Sosok yang dingin dan tak bernyawa ini muncul dari mulut sosok itu. Pembunuh nomor 4 tertegun, dan dengan cepat menarik senjatanya dari pinggangnya, wajahnya kusam dan dia bergegas keluar. Pergi ke neraka.